Allah yang sudah jamin mereka. Orang-orang soleh itu Allah yang jaga, Allah yang jamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wa manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la ma'na syaqiyan wa la mahruma. Para jamaah salat zuhur Masjid Jami Abdullah Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima amal-amal saleh kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah kumpulkan kita di majlis ini, Allah juga kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dimuliakan oleh Allah, hari ini saya akan membawakan tema tentang kesalehan orang tua untuk kebesaran generasi. Kita semua tentu berharap gitu ya, anak-anak kita, generasi penerus kita adalah generasi-generasi yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, generasi-generasi yang membawa panji-panji Islam, generasi-generasi yang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita. Semua kita ingin anak-anak kita menjadi qurrata a'yun. Sebagaimana doa yang senantiasa kita panjatkan, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Ini harapan kita, keinginan kita. Kita tidak terlalu berharap anak kita menjadi seorang pebisnis yang hebat. Kita tidak terlalu berharap anak-anak kita menjadi politikus ulung. Yang kita harapkan anak kita adalah anak-anak yang soleh. Ketika mereka menjadi orang yang soleh, Allah tempatkan mereka sebagai pedagang, sebagai pegawai, sebagai politisi, sebagai tentara, ataupun posisi-posisi yang lain. Maka insya Allah semua posisi-posisi itu, profesi-profesi itu akan membantu mereka mudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya adalah kesalehan. Ini keinginan kita setiap orang tua. Ya. Tapi bagaimana caranya? Ya, ketika kita berharap anak-anak kita menjadi anak yang soleh, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Ya. Di surat Al-Kahfi ayat 82, Allah Subhanahu wa taala dalam kisah
Nabi Musa dengan Nabi Khidir ya. Kita tahu Bapak dan jamaah sekalian ya, di surah Al-Kahfi yang disunnahkan oleh Rasulullah untuk kita baca di malam Jumat atau di hari Jumat ya. Ada kisah luar biasa ya, seorang hamba Allah, Rasul Allah yang termasuk ulul azmi itu, Nabi Musa alaihi salam, diperintahkan oleh Allah berburu menuntut ilmu kepada seorang nabi lain ya. Ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang Khidir ini atau Khadir gitu ya. Ada yang menyebut beliau sebagai seorang nabi, ada yang mengatakan beliau adalah orang soleh. Tapi yang dipastikan adalah beliau seorang nabi atau beliau orang soleh, itu posisinya di bawah Nabi Musa. Nabi Musa seorang nabi, seorang rasul, seorang ulul azmi. Ketika Allah perintahkan untuk menuntut ilmu ya kepada orang ya yang mempunyai ilmu yang lebih ya, Nabi Musa alaihissalam tidak pernah gengsi ya. Ngapain ya untuk ilmu Khidir kan posisi saya lebih hebat gitu, tidak ya. Nabi Musa jalankan perintah Allah. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablagha majma'al bahrain aw amdi huquqa. Perjalanan yang jauh yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam. Nah, kita tahu di proses ketika Nabi Musa alaihi salam sudah bertemu dengan Nabi Khidir itu ya, kemudian izin untuk berburu ya kepada Khidir, kemudian Khidir mengizinkan dengan syarat gitu ya, dengan syarat sabar ya, jangan nanya-nanya. Apapun yang dialami dalam perjalanan menuntut ilmu zaman Nabi Khidir, sabar. Ya, dia sudah ingatkan, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kaifa tasbiru ma lam tuhib bihi khubra. Tapi kan Nabi, satajiduni insyaallah sabiran. Insyaallah saya akan sabar. Wala a'si laka amra, dan saya tidak akan menolak dan tidak akan menyalahi perintahmu apapun. Ya, singkat kita kemudian kita tahu dalam perjalanan ya pertama Nabi Musa dan Nabi Khidir menumpang kapal, kemudian kapal milik orang miskin disewa dilubangi. Nabi Musa protes ya. Kemudian peristiwa kedua ya, mereka berdua bertemu dengan seorang anak kecil yang kemudian tiba-tiba anak kecil itu dibunuh oleh Nabi Khidir. Musa protes ya. Kemudian yang ketiga peristiwa di mana keduanya sudah perjalanan jauh, lapar, kemudian singgah di sebuah perkampungan yang orangnya pelit semuanya, izin untuk dijamu jadi tamu gitu, tapi tidak ada yang berkenan ya untuk menerima keduanya sebagai tamu. Tapi kemudian di kampung itu ada tembok yang hampir roboh ya, kemudian oleh Nabi Khidir tembok itu diperbaiki ya, diperbaiki. Kemudian Nabi Musa protes, kalau syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Wahai Khidir, seandainya kamu mau ya perbaikanmu tuh tembok milik rumah salah seorang warga kampung itu, minta upah, dan upahnya bisa kita gunakan untuk membeli bekal. Kemudian apa kata Nabi Khidir? Qala hadza firaqu baini wa baini. Ini perpisahan, udah nggak bisa lagi, kamu udah nggak memenuhi syarat menjadi muridku ya. Janjian yang kita sudah sepakati kamu langgar. Hadza firaqu baini wa baini. Kemudian dijelaskan ya. Saya langsung ke yang ketiga karena ini yang terkait dengan tema kita ya. Ketika dijelaskan oleh Khidir kenapa beliau memperbaiki tembok rumah itu, wa ammal jidaru
fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shalihan. Wa kana abuhuma shalihan. Harada rabbuka ayyabluha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa man fa'ala amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Ya. Kata Khidir, tembok rumah itu ya milik dua orang anak yatim warga kampung itu, warga kota itu. Fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahum. Di bawahnya itu ada harta peninggalan orang tuanya, ya, yang disimpan, ya, belum ada bank dulu, ya, disimpannya di bawah anak. Harapannya nanti kalau anaknya udah gede, ya, sudah balik, ya, dia tahu diambil simpanan itu, ya, kemudian buat kebutuhan anak yatim itu, ya. Kenapa disimpan? Karena penduduk warganya kan tadi pelit-pelit semuanya, ya, serakah sama harta. Kalau melihat harta orang lain mau diambil, gitu ya, disimpan dikubur di bawah tanah. Ya, jadi kalau rubuh tembok kelihatan, nah, ntar diambil juga hak anak yatim itu akan hilang. Nah, kemudian kata Khidir itu wa kana abuhuma sholihah. Allah Subhanahu wa taala menjaga, ya, menjaga anak yatim itu, menjaga hartanya. Kenapa? Karena bapak keduanya itu adalah orang soleh. Jadi kesolehan orang tua itu sangat memberi kesolehan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap anak dan keturunan-keturunannya. Ya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau menjelaskan ada pendapat yang mengatakan bahkan, ya, yang soleh itu yang dimaksud wa kana abuhuma itu bukan ayahnya langsung, ya, tapi kakeknya yang ketujuh, ya. Jadi anak yatim punya bapak, bapaknya punya bapak, punya bapak, punya bapak, punya bapak lagi, ketujuh. Nah, yang kita sebutnya 7 turunan, tapi itu ini 7 ke atas, ya. Dengan sebab kesolehan sang kakek itu yang nomor 7 sampai keturunan yang 7 turunan itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyatnya pengaruh kesolehan orang tua terhadap kesolehan anak, terhadap penjagaan Allah untuk anak-anak kita. Ya. Bayangkan, ya, Allah hadirkan 2 orang nabi, ya, dari tempat yang jauh, ya, melakukan perjalanan menuntut ilmu. Allah singgahkan di sebuah perkampungan, memperbaiki tembok milik anak yatim, ya, yang Nabi Musa juga nggak kenal siapa anak yatim itu, Nabi Khidir nggak kenal siapa anak yatim itu, tapi ini perintah Allah. Perintah Allah, ya. Allah hadirkan 2 manusia terbaik pada zamannya, ya, untuk menjaga anak yatim itu. Hampir mirip juga kisahnya ketika Nabi Musa alaihissalam itu lari dari Mesir sebelum beliau menjadi nabi. Ya, kita tahu Nabi Musa kan dibesarkan oleh Firaun, dibesarkan di istana, ya, dibesarkan di istana Firaun. Kemudian kita tahu peristiwa yang terjadi, beliau
memukul secara nggak sengaja gitu ya, pukulan ternyata karena Nabi Musa kuat gitu ya, pukulannya membuat seorang Kibti itu mati ya. Kemudian ya akhirnya dilaporkan, intinya Nabi Musa kemudian melarikan diri. Ada orang baik yang mengatakan, wahai Musa, segera keluar dari negeri Mesir ini, karena orang-orang Fir'aun sudah memerintahkan tentara untuk menangkapmu. Innal malaya tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka nasihin. Keluar ya. Kemudian Nabi Musa keluar dari Mesir ke mana? Ke Madian, negeri Madian di Syam. Dari Madian ke Syam, perjalanan yang jauh. Kisahkan di surat Al-Qasas. Falamma warada ma'a Madyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasqur wajada min dunihim imra'ataini tadudan qala ma khatbukuma qala la nasqi hatta yasqira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir. Ketika Nabi Musa lagi lari gitu ya, menyelamatkan diri sampai negeri Madian, melihat orang-orang berkerumun ya, para pengembala untuk memberi minum ternak-ternak mereka. Ada dua orang perempuan yang bercampur ya, mereka dua orang menunggu gitu ya sampai orang-orang ini bubar ya. Kemudian tempat mata airnya ditutup. Kemudian ditanya Musa, "Maksud bukuma, gimana, apa yang bisa saya bantu?" gitu kalau bahasa kita. Ya, kemudian disampaikan, ya, kami tidak mungkin desek-desekan dengan laki-laki ya untuk mengambil air. Sedangkan di rumah kami yang laki-laki cuma ayah kami sudah tua. Wa abuna syekhun kabir, nggak mungkin lagi mengembala dan memberikan minum, ngurus binatang ternak ini. Maka kami anak perempuan yang ngurus itu. Ya. Kemudian Nabi Musa diangkat dia batu besar yang menutupi tempat air itu, kemudian diberi minum ternak milik kedua perempuan itu. Ya. Allah hadirkan Nabi Musa dari tempat yang jauh, ya, dari Mesir ke Madian untuk ya memberi minum gembala orang perempuan yang Nabi Musa juga nggak kenal, tapi bapaknya itu adalah orang yang soleh. Ya, di sebuah riwayat dikatakan adalah Syuaib. Dan karena Syuaib yang Nabi Syuaib ada mengatakan bukan Syuaib, Nabi namanya juga Syuaib, tapi dia adalah orang soleh yang juga bernama Syuaib. Nah, ya kalau kita bayangkan gitu ya, kita bayangkan dahsyatnya kesalehan orang tua, ya, pengaruhnya terhadap anak-anak. Ya. Ini yang harus kita jaga, Bapak Ibu sekalian. Dan ini mungkin yang sekarang kita rasakan ya, kita masih dijaga oleh Allah, kita masih menjadi bayi gitu ya. Karena mungkin orang tua kita, kakek kita itu adalah orang baik, orang-orang yang soleh. Kesolehan mereka menyebabkan kita menjadi sampai sekarang masih menjadi orang yang baik, ya, jadi orang baik. Dan ini yang harus kita jaga. Kesolehan itu jangan berhenti di kita. Nauzubillah, ya, kita menjadi berhenti jadi orang tua yang baik, orang soleh yang kemudian dampaknya pun dirasakan oleh anak-anak kita. Ya, jadi syarat agar anak-anak kita baik soleh itu kita perbaiki terlebih dahulu diri kita. Allah Subhanahu wa taala di surat At-Tahrim mengatakan ya, ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang beriman, jagalah diri kalian. Ya. Dimulainya dari apa? Dari kita terlebih dahulu. Qu anfusakum, jagalah diri kalian.
wa ahlikum, baru keluarga kalian, istri dan anak. Jaga dari api neraka. Doanya orang ibadur rahman yang disebutkan di surat Al-Furqan ayat 74, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doanya siapa? Ya, doanya ibadur rahman. Ya, ini ayat ini rangkaian dari sifat ibadur rahman yang Allah sebutkan di beberapa ayat sebelumnya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, gitu ya. Dan ibadur rahman hamba Allah itu, ya, hamba Allah yang dekat pada Allah, beribadah kepada Allah, ya, yang mereka ketika berjalan ke bumi itu tenang. Ya, dicoba ciri-cirinya, ya. Di antaranya salah satu cirinya walladzina yaqulun, mereka sering berdoa, ya, Rabbana, ya Allah, hab lana min azwajina. Jadi soleh dari dirinya dulu, ya, kemudian hab lana min azwajina, pasangan, nah, orang tua berarti, ya, sepasang terus seperti itu. Baru wa dzurriyyatina, baru keturunan kami, ya, sebagai penunjuk anak qurrata a'yun, ya, waj'alna lil muttaqina imama. Ini kesolehan. Kesolehan apa yang harus kita wariskan dari berbagai macam, ya, kesolehan dalam hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi contoh, menjadi orang tua yang melaksanakan sholat, ya, sholatnya nggak bolong-bolong, yang laki-laki sholatnya berjamaah di masjid, ya. Kesolehan memberikan contoh dalam tilawah Quran, ya, doa-doa yang dipanjatkan, ya, selalu mendoakan anak kita, ya. Kemudian juga kesolehan secara finansial, ya, artinya jangan sampai ada harta haram, rezeki haram yang kita masukkan ke dalam perut anak-anak kita, istri kita, ya. Kita pastikan apa yang masuk ke dalam mulut mereka itu sesuatu yang halal, sesuatu yang halal. Jangan sampai yang syubhat, apalagi yang haram. Rasulullah mengatakan, mana batan min suhtin fannaru awla bihi. Anggota tubuh yang terbentuk karena sebab suhtun, suh itu harta yang haram, maka fannaru awla bihi, nerakalah yang lebih cocok untuknya. Maka jangan harap, ya, ketika seorang itu memberikan nafkah yang haram untuk anak-anaknya, dari korupsi, dari membohongi orang, dari judol, segala apapun yang haram, kita kemudian berikan kepada anak-anak kita, maka mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang susah diatur, ya, susah diperbaiki, susah menerima hidayah. Kenapa? Karena kita menjadi sebab itu. Harta yang kita berikan dari harta yang haram. Nah, maka tidak aneh kemudian anaknya menjadi candu narkoba,
pengedar narkoba, kemudian nanti kena penyakit yang macam-macam, menghabiskan hartanya. Ya, bisa jadi salah satu penyebabnya itu tadi. Mana banta min suhati. Ya, jangan pernah ada toleransi terhadap yang haram ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat cucu beliau, ya, Hasan Husain usia 2-3 tahun bermain, ada kurma, ya, kurma kemudian nama anak kecil diambil dimakan, tapi kurmanya itu kurma sedekah, kurma zakat yang dikumpulkan untuk zakat diberikan kepada fakir miskin. Rasulullah ketika melihat itu, apa seperti kita? Nggak apa-apa, masih anak kecil, nggak apa-apa, biarin, belum ngerti, nggak apa-apa. Tidak, nggak main-main Rasulullah ketika melihat itu. Ya, karena zakat itu kan nggak boleh kepada Rasulullah dan keluarganya, ya, haram menerima zakat, ya. Itu sudah masuk, kurma itu sudah masuk ke dalam kerongkongannya cucu beliau. Apa yang beliau lakukan? Ya, beliau masukkan jarinya, ya, ke cucunya Hasan Husain yang baru 2-3 tahun, dikorek lagi sehingga dimuntahkan, ya, dimuntahkan kurma yang sudah masuk ke dalam ya, ke lambungnya Hasan dan Husain itu dimuntahkan. Rasulullah, tidak halal sedekah atau zakat untuk keluarganya Muhammad. Sampai seperti itu Rasulullah terkait, ya, hal-hal yang haram. Beliau orang yang paling lemah lembut Rasulullah. Ya, kita tahu orang yang paling lembut, ya. Tapi ketika itu berhubungan dengan hal haram tidak ada kompromi. Ya, meskipun cucu, ya, cucunya, cucu kesayangannya, ya, korek, ya. Masalah tiga ini halal, tidak haram. Ya. Ini yang harus kita perhatikan. Terkadang kita terlalu mudah-mudahkan, ya, masalah hal haram ini yang syubhat, ya, apa-apa dikit, ya, jangan sampai kita buka peluang itu. Umar bin Abdul Aziz, ya, kita tahu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang di zaman beliau itu nggak ada orang miskin. Orang kalau membayar zakat itu susah karena nggak ada yang mustahiknya, ya, mustahiknya nggak ada. Orang sudah sejahtera dalam waktu 2 tahun, tapi diri beliau sendiri Umar bin Abdul Aziz itu sangat zuhud, ya. Yang kekuasaannya itu luar biasa, ya, kekuasaannya luar biasa, luas kekuasaannya. Ketika beliau sakit saat sekarat itu, ada kerabat-kerabatnya yang mengatakan, wahai Khalifah, wahai Amirul Muslimin, tulislah surat wasiat, ya, engkau berikan untuk anak-anakmu ini. Dikatakan satu riwayat anak beliau itu ada 13, ya, 12 laki 1 perempuan. Untuk anak-anakmu ini surat, ya, untuk jaminan mereka, gitu, ya, jaminan hidup mereka, nanti kalau meninggal mereka dapat santunan dari negara. Umar bin Abdul Aziz yang tadinya terbaring, beliau bangun. Demi Allah, katanya, saya tidak akan memberikan untuk anak-anak saya apa yang bukan menjadi hak mereka. Di
tidak akan memberikan kepada mereka apa yang bukan hak mereka. Kalau saya melakukan itu, ya, kalau saya memberikan hak untuk anak-anak saya yang bukan menjadi hak mereka, ya, pertama anak-anak saya mungkin satu dari dua kemungkinan, mereka menjadi orang baik atau menjadi orang tidak baik. Ya, kalau mereka orang baik, Allah yang sudah jamin mereka. Orang-orang soleh itu Allah yang jaga, Allah yang jamin. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa yatawalla as-solihin. Beliau baca ayat di surat Al-A'raf ayat 96. Ya, sungguhnya penolongku adalah Allah yang telah menurunkan kitab dan dialah akan menolong orang-orang yang soleh. Kalau mereka orang soleh, ya, meskipun Umar tidak meninggalkan apapun untuk mereka, mereka pasti akan ditolong oleh Allah. Tapi kalau mereka tidak soleh, kemudian saya memberikan sesuatu untuk mereka, saya tidak ridho. Apa yang saya tinggalkan untuk mereka digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Dan beriwayat, ya, Umar benar-benar hanya meninggalkan sedikit harta, itu dari harta benar-benar harta beliau. Beliau dikatakan satu anak perempuan laki-lakinya mendapat 4 dirham, anak perempuannya 2 dirham. 4 dirham kalau dikonversikan sekarang, ya, mungkin kira-kira cuma 500.000, 600.000. Itu warisan yang diterima anak khalifah. Ya. Tapi apa yang terjadi? Karena keberkahan dari harta soleh, dari kesolehan orang tuanya. Berapa tahun setelahnya, ya, di antara anak-anak Umar bin Abdul Aziz itu ada yang mensedekahkan, menginfakkan 100 ekor kuda untuk jihad fisabilillah. Sementara ada anak khalifah lain selain Umar bin Abdul Aziz, setelah Umar bin Abdul Aziz, yang ditinggalkan warisan oleh orang tuanya itu 1 juta dinar. Ya, 1 juta dinar itu sekarang 1 dinar kurang lebih 8 juta. Ya, 8 T warisannya. Ya, dari orang tuanya 8 T. Tapi beberapa tahun setelahnya terlihat anak khalifah ini menjadi peminta-minta di jalan-jalan di Damaskus. Kenapa? Karena harta yang dia peroleh dari harta yang tidak baik, dari yang haram. Oleh karenanya, ya, hadirin sekalian, kita tentu menginginkan semuanya, ya, anak-anak kita menjadi anak yang baik, orang-orang yang soleh, dijaga oleh Allah. Maka yang harus penting kita jaga adalah keberkahan itu, keberkahan apa yang kita berikan, ya, mencontohkan kesolehan. Jadi anak-anak ketika melihat diri kita, bercermin kepada diri kita, mendapatkan sosok ayah yang soleh, ya, ibu yang solehah, ya, yang kesolehan ini, ya, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kesolehan ini akan berimbas, bahkan bukan hanya keturunannya, lingkungannya. Ya, seorang ulama tabi'in, ya, pernah mengatakan, innallaha la yahfadhu birrajulis salihi waladahu wa walada waladihi wad-duwairatil lati min hawlihi. Allah akan menjaga dengan sebab kesolehan seorang, ya. Kesolehan seorang itu, orangnya soleh, Allah akan jaga anaknya, anak dari anak-anaknya, keturunannya, dan lingkungan tempat dia tinggal. Dahsyatnya orang-orang. Makanya kemudian juga seorang tabi'in yang terkenal, Sa'id bin Musayyib, itu ketika beliau bangun malam, ya, melihat, menatap anaknya yang sedang tidur, ya, anaknya sedang tidur, kemudian beliau panjangkan sholatnya, beliau lamakan sholat, beliau tambah rakaatnya. Beliau katakan, aku
Aku berharap dengan amal-amal ini, dengan sholat malam yang aku lakukan, engkau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau membaca surat Al-Kahfi tadi ayat 82, wa kana abuhuma sholihan. Ya, hadirin, mari kita terus ya memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha menjadi orang yang baik, berusaha menjadi bapak yang soleh, terus berusaha menjadi suami yang soleh. Ya, kita juga ajak istri kita ya jadi seorang ibu yang soleha, jadi istri yang solehah, yang kita berharap ya kesolehan itu Allah turunkan ya kepada anak-anak dan generasi-generasi kita, sehingga menjadi generasi-generasi yang dibesarkan oleh Allah karena kesolehan orang tua, kesolehan guru, kesolehan lingkungan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.